Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Sebelumnya, izinkan aku kembali memperkenalkan diri. Nama aku Audrey sebagai fasilitator penalaran umum kelas B pada Bimbel sore hari ini. Pertama-tama, sebelum kita mengawali kegiatan Bimbel pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Tidak ada kata usai untuk berdoa. Teman-teman yang belum menyalakan kameranya, silakan untuk dinyalakan ya. Hmm? Ya kak, kakak sing ngalang, sing ulang. Silakan untuk dinyalakan kameranya ya teman-teman. What? Baik, selanjutnya untuk sesi penyampaian materi akan aku serahkan kepada Kak Gania selaku mentor penalaran umum kelas B. Kepada Kak Gania, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, suaraku kedengaran? Sudah Kak. Oke. Assalamualaikum teman-teman. Halo, selamat sore. Sebelumnya kenalin, nama aku Gania Fitri Asisiva. Sekarang aku lagi kuliah S1 di Bandung, jurusan Teknik Telekomunikasi. Di sini aku bakal ngajarin penalaran umum subbab penalaran induktif. Jadi buat teman-teman, nanti kita bakal pematerian dulu pertamanya tentang sebab akibat dan juga kesesuaian pernyataan. Terus yang kedua bakal ada latihan-latihan soal. Nah, di sini nanti pas latihan soal, aku harap teman-teman bisa aktif. Nggak apa-apa, nggak usah ngomong, tapi di kolom chat aja. Jadi nanti kalian bisa kayak tulis aja opsi A, B, C, dan lain-lain. Oke, aman ya? Oke, kalau gitu izinin aku buat share screen. Ini full screen nggak? Sudah Kak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini aku ulangi lagi, di sini kita bakal belajar soal penalaran induktif, poinnya sebab akibat dan kesesuaian pernyataan. Di sini aku bakal ngejelasin dulu apa sih arti dari penalaran induktif. Nah, sebenarnya intinya adalah penalaran induktif adalah suatu kesimpulan yang bersifat kemungkinan benar. Jadi, belum pasti. Oke, kalian harus highlight bagian ini. Dia tuh kemungkinan, jadi suatu kemungkinan. Oke, terus kita lanjut ke poin-poinnya. Ada sebab akibat. Nah, sebab akibat ini ada 3 kategorinya. Ada sebab akibat, dia adalah suatu peristiwa yang menjadi alasan terjadinya peristiwa lain. Contohnya di sini adalah Wati tidak hati-hati dalam mengendari sepeda motor, sehingga ia mengalami kecelakaan. Nah, sebabnya adalah tidak hati-hati. Akibatnya dia kecelakaan. Jadi, sebab akibat itu ada peristiwa yang menjadi alasan suatu peristiwa lainnya. Sebab akibat. Nah, kalau akibat dan sebab, ini tuh cuma kebalikannya aja. Jadi disebutkan dulu kejadian yang terjadinya, baru alasannya. Contohnya kayak Andi diterima di PTN favorit karena rajin belajar mengerjakan soal-soal UTBK. Nah, sebabnya adalah rajin berlatih. Akibatnya diterima di PTN. Nah, tapi itu kayak cuma di switch aja, tapi polanya masih sama. Nah, terus yang ketiga ada akibat ke akibat. Nah, kalau akibat-akibat ini tuh adalah 2 peristiwa yang berbeda, namun berasal dari satu sebab yang sama. Contohnya, Pak Guru mengajar sejarah tidak hadir ke sekolah, sehingga nanti jam pelajaran sejarah diganti pelajaran matematika.
Jadi sebabnya adalah guru tidak masuk, akibatnya ada jam kosong, lalu diganti guru lain. Jadi ada dua akibat, yaitu jam kosong dan diganti guru lain. Oke. Nah, di sini aku bakal ngasih tahu pola logika untuk sebab akibat supaya kalian lebih gampang buat ingatnya. Nah, sebab kita misalkan dengan P. Akibat disebab kita misalkan dengan Q. Nah, jadi jika P, maka Q. Nih. Terus kalau buat baris kedua ini yang ada tanda tanda gelombang, itu dibacanya bukan. Jadi bukan Q, maka bukan P. Contohnya misalnya di yang bawah ini. Adik disengat lebah. Adik disengat lebah itu adalah sebabnya. Nah, maka muka adik bengkak. Itu adalah akibat dari adik disengat lebah. Nah, ini tuh P-nya, ini adalah Q-nya. Nah, tulisan aku ada nggak di share screen-nya? Ada, Kak. Ada. Oke. Nah, ini P berarti dia ke Q. Kok gede banget ya? Oke, oke. Udah lah ya. Oke, 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 oke. Oke. P ini tuh ke Q. Nah, tapi kalau misalnya adik muka adik gak bengkak, berarti adik gak disengat lebah. Make sense gak kira-kira? Awalnya adalah adik disengat lebah, maka muka adik bengkak. Tapi muka adik gak bengkak, berarti adik gak disengat lebah. Make sense gak kira-kira? Make sense Make ya? sense, make sense. Make sense ya, karena kalau misalnya muka adik gak bengkak ya berarti nggak ada alasan itu terjadi dong, karena yang nggak kejadian. Nah, kalau misalnya kita balik, kalau misalnya dari muka adik bengkak, nah kira-kira apakah emang karena cuma disengat lebah doang? Kan nggak, bisa aja karena adik misalnya alergi atau hal-hal lainnya. Jadi kalau misalnya, kalau misalnya P dia ke Q, dia ini benar. Kalau misalnya kalau misalnya bukan Ki ke P, dia juga benar. Tapi kalau misalnya dari Ki ke P, dia itu belum tentu benar. Aku ulangi lagi. Kalau misalnya muka adik tidak kalau misalnya muka adik bengkak, belum tentu karena sebab P. Tapi bisa karena akibat lainnya. Terus kalau misalnya adik tidak disengat lebah, adik nggak muka adik gak bengkak. Jujur aja kalian di sini bingung gak sama penjelasan aku? Jujur ya. Oke, berarti kita ulangin ya. Kita coba kita hapus dulu. Oke. Penghapusnya cobain dulu. Ya, penghapusnya dia kepencet terus. Dikebawahin dulu ya. Oke. Nah, di sini contohnya adalah adik disengat lebah. Nah, adik disengat lebah ini dia dimisalkan dengan huruf P karena dia sebab. Maka muka adik bengkak. Ini adalah akibat dari P. Berarti arahnya kayak gini. P mengakibatkan Q. Di sini aman?
Aman, Aman, Kak. Kak. Aman ya. Nah, terus misalnya kita balik. Misalnya dari Ki ke P. Berarti muka adik bengkak karena disengat lebah. Bisa jadi. Tapi bisa juga enggak. Karena apa? Karena bisa aja muka adik bengkak karena alergi. Nah, maka dari itu kalau misalnya Ki arahnya ke P ini tuh salah karena belum tentu. Karena kalau misalnya kamu benarkan Ki ke P itu hanya asumsi kamu saja, bukan based on data yang ada. Aman? Aman, Kak. Aman, Kak. Oke. Sekarang misalnya, nah, sekarang misalnya muka adik tidak bengkak, maka adik tidak disengat lebah. Kira-kira ini make sense gak? Muka adik gak bengkak. Ya berarti dia nggak disengat lebah karena Belum. kejadian setelahnya terjadi karena kejadian setelah tidak terjadi gitu. Make sense gak? Make sense, Ya, Kak. Iya. Make Aman sense. ya. Nah, terus sekarang satu lagi. Kalau misalnya adik tidak disengat lebah, muka adik tidak bengkak. Nah, ini tuh sebenarnya balik lagi kayak pernyataan yang ini. Bisa aja muka adik bengkak itu bukan karena disengat lebah, tapi karena alergi. Jadi yang ini pun salah. Jadi nanti kalau misalnya ada soal sebab akibat, kalian harus perhatiin aja yang bagian sini sama bagian sininya. Untuk yang bagian ini sama ini, udah pasti opsinya salah. Oke? Iya. Oke. Sekarang ini kita hapus dulu. Ya Allah. ditekan lama dulu, Kak. Wait, wait ya. Oke. Astagfirullah. Oke. Maaf ya, teman-teman. Ya, kita hapus. Gak Nah, apa-apa, Kak. oke. Allah Akbar. Ini jadi lama gara-gara ini ya. Apa, Kak? Kabar. Oke. Jadi, terus sekarang poin yang bawahnya tuh ada sebab, akibat, akibat. Ini tuh sebenarnya buat logika yang satu sebab mengakibatkan dua akibat. Jadi, kalau misalnya kayak slide yang sebelumnya ini, yang guru tidak masuk, terus mengakibatkan jam kosong, lalu mengakibatkan diganti guru lain. Nah, sebenarnya guru tidak masuk ini dia bisa langsung arahnya tuh ke diganti guru lain. Nah, kayak gini nih. Jadi P ini bisa langsung ke Q dan Q bisa langsung ke R. Nah, tapi P juga bisa langsung ke R. Kalau misalnya nanti ada di opsinya tuh kesimpulannya nggak ada nih yang P, Q, Q, R, tapi adanya P ke R. Ini juga masih boleh. Oke? Oke. Oke. Sekarang kita next ke materi kesesuaian pernyataan. Nah, kalau kesesuaian pernyataan, ini tuh mencari pernyataan yang pasti benar atau paling sesuai based on data yang ada, tanpa menambahkan asumsi. Pokoknya semuanya nggak usah kalian tambahin asumsi. Jadi, kalian seolah-olah jadi robot aja, nggak usah mikirin hal-hal lain, nggak usah overthinking. Pokoknya lihat aja datanya yang ada apa, nggak usah nambahin asumsi apapun. Kayak gitu. Terus kita coba ke pretest logika. Nah, di sini. Kita cobain ya bareng-bareng. Suaranya udah tutup, Bos.
Ya Allah. Oke. Di sini jika hari hujan, maka jalanan basah. Nah, menurut teman-teman, kalau hari hujan ini dia sebab atau akibat? Sebab. Bab. Sebab. Sebab. Sebab ya, berarti dia dimisalkan sebagai P. I. Nah, maka jalanan basah, berarti dia Ki-nya ya. Ya. Iya, Kak. Ya. Nah, terus simpulannya, oh, kayaknya tambahin sesuatu deh. Jalanan tidak basah. Nah, kalau misalnya jalanan tidak basah, berarti simpulannya apa? Apakah hari hujan atau belum tentu B. hujan? B. Belum tentu hujan. B. Belum tentu hujan. Cek. Kalau misalnya ini harusnya dia tuh kayak gini. Sedangkan kalau ini tuh dia kayak gini kan tandanya. Nah, makanya dia belum tentu hujan. Jadi jawabannya yang B. Nah, terus ini yang kedua. Ini pertanyaan kesesuaian pernyataan. Berdasarkan data, penonton e-sport naik saat pandemi karena stadion tutup. Pernyataan yang benarnya, ada yang tahu? Ada yang mau nyoba jawab? Akibat. Bab. Nih, penonton e-sport dia tuh naik saat pandemi dikarenakan stadionnya tutup. Bab. Ini kesesuaian pernyataan, jangan nambahin asumsi. B, Kak. B, ada lagi jawaban lain? B, Kak. B. B. B ya. B, 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 Nah, B. kalau misalnya jawaban A, dia bilang pandemi menyebabkan orang suka e-sport. Tapi di soal nggak ada tuh yang bilang kalau misalnya, maksudnya di soal tuh nggak ada kata suka gitu. Berarti dia tuh cuma asumsi aja nih. Berarti dia bukan. Nah, kalau yang B, penutupan stadion memicu kenaikan penonton e-sport. Nah, di sini dia dimention kan ada kata naiknya. Nah, berarti jawabannya yang B. Betul. Oke, kita lanjut lagi. Ini penjelasannya. Nah, sekarang ada lagi nih. Jika seseorang rajin belajar, jika seseorang rajin belajar, Lagi. maka ia akan mahir. Nah, kalau dia mahir, dia bakal percaya diri. I. B. R. Nah, sekarang soalnya adalah Dina rajin belajar. Kira-kira kesimpulan paling tepatnya apa? Dina B. mahir. B, B, B. Dina mahir dan B. berdaya. B. Dia bela diri. B, ada B. D. Nah, Ya. B. coba kita telaah masing-masing opsinya ya. Nah, berarti yang seseorang rajin belajar berlatih ini dia adalah P-nya. Kita misalkan dia P. Nah, terus dia akan mahir, berarti dia Ki. Kalau misalnya dia mahir, dia bakal percaya diri. Berarti dia logikanya bakal jadi kayak gini. Kalau yang A, Dina tidak percaya diri. Berarti dia, ya Allah. Berarti dia ininya kayak gini. Ini salah ya, karena harusnya, ya B. Allah, karena harusnya P sama dengan R, ya kan? Berarti A salah. Sekarang kita yang B. Dina dia rajin berlatih, maka dia mahir dan juga percaya diri. Berarti benar ya. Ya. Nah, terus kita coba cek yang C deh. Dina hanya mahir. Enggak dong, karena harusnya kalau misalnya dia mahir, dia juga percaya diri. Berarti yang C enggak. Nah, kalau yang D udah pasti enggak karena udah ada kesimpulan, yaitu yang D. Nah, sebenarnya teman-teman soal ini tuh masih soal sederhananya untuk subbab ini. Kalau misalnya kalian cek di bank soal, contoh-contoh soal terdahulu, itu tuh pasti bakal lebih kompleks dan bakal lebih banyak kalimatnya. Di sini aku bakal
ngasih aware ke kalian, kalau misalnya nanti kalian ngerjain soal sebab akibat, tolong hindari untuk jawaban yang ada kata pasti sepenuhnya, satu-satunya sama semuanya. Kenapa? Karena induktif adalah kemungkinan. Jadi nggak pasti benar, tapi kemungkinan benar. Nah, kalian boleh lebih percaya diri kalau misalnya jawaban kalian tuh ada kata lebih baik, meningkat, kemungkinan, atau mungkin dipengaruhi. Karena sesuai dengan pengertian induktif yaitu kemungkinan benar. Oke? Terus Oke. kita coba ke soal berikutnya. Nih, di sini kita coba bareng-bareng. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa setelah pemerintah menyediakan transportasi umum gratis, penggunaan kendaraan pribadi menurun 15% dalam 1 tahun. Kendaraan pribadi menurun. Turun. Terus tahun Namun, pada periode yang sama, berarti dalam 1 tahun itu, harga bahan bakar juga, meningkat. meningkat. Nah, berarti dari kita misalkan ini P ya, terus di sini misalnya ini Q, ini R. Nah, tapi di soal dia tuh nggak bilang kalau si urutannya tuh P, Q, R. Dia nggak bilang kayak gini. Dia cuma bilangnya kalau P ini menyebabkan Q dan juga menyebabkan R. Nah, kalian udah tahu si poin-poinnya, kalian baca si opsi-opsinya. Nah, yang A, transportasi gratis pasti menurunkan penggunaan kendaraan pribadi. Dia salah atau benar? Salah. Salah. Ya, karena dia ada kata pasti. Harusnya nggak boleh, karena dia kemungkinan. Jadi kita X-in. Kenaikan harga bahan bakar mungkin berkontribusi terhadap penurunan penggunaan kendaraan pribadi. Kira-kira benar atau salah? Bisa Benar. jadi benar. Bisa jadi Benar. benar ya. Bisa jadi benar. Karena ada kata mungkinnya. Ya. Rakit dulu. Terus yang C sekarang. Transportasi gratis satu-satunya penyebab. Apakah iya? Salah. 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 Salah ya. Karena penyebabnya tuh bukan yang gratis doang, tapi ada hal-hal lainnya. Berarti ini disalahin sama kita. Terus yang D, tidak ada hubungan antara kebijakan dan penurunan kendaraan. Benar atau salah? Salah. Salah. Salah ya. Karena udah dilihat dari soal kalau misalnya kebijakan itu menyebabkan kendaraan pribadi menurun secara 15%. Berarti jawabannya B. B. Eh. Di B. sini ada yang bingung. Aman, Kak. Aman, Kak. Aman ya, aman ya. Oke, sekarang kita ini sama soalnya mirip-mirip. Sebuah laporan menyatakan bahwa setelah pemerintah daerah membangun lebih banyak ruang terbuka hijau, tingkat stres warga menurun dalam 1 tahun terakhir. Tingkat stres warga menurun. Namun pada periode yang sama, nah waktu yang sama nih, ada juga peningkatan layanan kesehatan. Ada peningkatan layanan kesehatan mental. Sama kayak tadi, kita misalkan kalau ini tuh P, ini misalnya Q, ini misalnya R. Nah, si P ini dia mengakibatkan dua hal. Dia mengakibatkan Q dan dia mengakibatkan R. Nah, kita cari kesimpulan yang paling tepat based on data tersebut. Ruang terbuka hijau menurunkan tingkat stres warga. Benar atau salah? Salah. Ruang terbuka hijau menurunkan tingkat stres warga. Salah, karena ruang terbuka hijau bukan menurunkan stres warga aja, tapi yang R juga kan. Jadi Iya. ini salah. Oke. Terus yang B. Penurunan stres sepenuhnya disebabkan oleh ruang terbuka hijau. Salah. Salah.
Salah ya, karena ada kata sepenuhnya yang udah Sepenuhnya. pasti itu tuh kayak seolah-olah udah fakta gitu. Padahal kan ini kemungkinan harusnya. Berarti ini salah. Terus yang C, penurunan stres mungkin dipengaruhi oleh lebih dari satu faktor. Kira-kira benar atau salah? Benar. Benar. Benar ya, karena ada kata mungkin dipengaruhi sesuai dengan pengertian induktif. Terus kita coba ke yang D. Pelayanan kesehatan mental tidak berpengaruh terhadap stres warga. Salah. Salah ya, karena udah kelihatan nih dari sini kalau misalnya R itu ya dari si P. Itu kayak itu dia tuh berhubungan gitu segini. Jadi jawabannya C. Terus kita lanjut ke selanjutnya. Nah, ini udah beda polanya. Metode penanganan kanker semakin modern. Sejak pertama diketahui mengidap kanker, pada tahun 1950-an penderita kanker hidup selama 5 tahun. Nah, 19 ini 65 tahun. Ini kejadian pertama. Sedangkan tahun 1980-an, 65% penderita kanker hidup selama 8 tahun. Nah, sekarang kita cari dulu polanya. Kira-kira makin naik tahunnya, eh, si persentase penderita kanker hidup tuh makin naik atau makin menurun? Makin naik. Makin Naik kan? naik. Dari 60 ke 65. 65%. Terus rentang hidupnya kira-kira dia naik atau menurun? Menurun. Rentang hidupnya dari Naik. Naik. 5 ke Naik. 8. Naik. Naik. Dari 5 ke 8 menaik ya, teman-teman. Oke. Terus kita coba analisis tiap opsinya. A. Tahun 1950 hanya 60 penderita kanker yang ditangani. Sedangkan 1980 persentase penderita kanker yang ditangani lebih tinggi. Kira-kira ini benar atau salah, teman-teman? Benar. Belum tentu. Benar. Ayo ada Salah. ini udah mulai macem-macem nih jawabannya nih. Ada salah, belum tentu, belum benar, benar. Ya, kita coba peka terhadap soalnya. Nah, di opsi dia bilangnya penderita kanker yang ditangani. Sedangkan pada soal, ada nggak kira-kira data yang mengenai penderita kanker itu ditanganinya berapa persen? Tidak. Nggak ada ya, karena adanya tuh 60% penderita kanker hidup selama 5 tahun. Jadi nggak ada suatu data yang menjelaskan penderita kanker itu ditangannya berapa persen sih? Nggak ada ya. Berarti ini cuma asumsi doang. Berarti ini salah nih. Ini salah ya. Terus sekarang yang D-nya. 1980-an, 35% penderita kanker tidak ditangani seperti penderita pada 1950-an. Kira-kira benar atau salah? Salah. Salah. Ya, karena ini sama-sama nggak ada loh, nggak di-mention di soal. Terus sekarang yang C. Tahun 1950-an tidak pernah dilakukan pendeteksian terhadap pengidap kanker secara lebih awal seperti pada tahun 1980-an. Kira-kira salah atau benar? Salah. 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 Tidak ada di tag. Salah ya, kalian sudah mulai terarah ini sekarang. Nah, ini ada kata pendeteksi, padahal di soal nggak disebutin tuh pendeteksi. Berarti dia juga salah. Salah. Nah, sekarang yang D nih, harusnya dia benar nih ya. Tahun 1980 lebih banyak penderita kanker yang ditangani lebih baik. Benar atau salah? Belum tentu. Belum tentu. Kurang tepat. Kurang Tapi bisa tepat. jadi.
Bisa jadi. Nah, kenapa? Berarti jawaban kalian mengarahnya ke hal yang positif ya. Berarti kemungkinannya benar. Kenapa? Karena di di soal walaupun nggak ada kata ditangani, tapi terlihat dari persentasenya tuh menaik. Jadi kemungkinan memang ditanganinya lebih baik dibanding tahun yang sebelumnya. Ya kan? Iya, Kak. Berarti buat soal ini jawabannya adalah D. Karena dia kemungkinannya benar. Oke. Di sini aman atau masih bingung? Aman. 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 Aman ya. Aduh, aku haus. Oke. Oke, sekarang soal berikutnya. Ini masih sebab dan akibat. Banyak ibu hamil masih ragu untuk mengonsumsi madu, meskipun madu memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Nah, jadi, banyak ibu hamil masih ragu nih. Padahal ragu tuh banyak manfaatnya bagi tubuh. Nah, kalau menurut pakar, kesehatan madu aman dan baik untuk dikonsumsi ibu hamil karena memiliki nutrisi yang tinggi. Nah, pertanyaannya adalah manakah pernyataan berikut yang akan memperlemah argumen pakar kesehatan? Nah, argumen pakarnya adalah kalau madu itu aman dan baik dan memiliki nutrisi yang tinggi. Nah, kita fokus ke si argumen pakar yang ini sama ini. Kita lihat sekarang penyataannya mana aja yang memperlemah. Oke, udah ada beberapa yang ngasih tahu jawabannya ya. Kita telah satu-satu. Sebagian madu lebah hutan mengandung bakteri yang berbahaya untuk janin. Bisa Berarti ini malah jadi. bisa jadi kan. Cuma ini kita lihatlah based on si argumen pakar ini. Kita cari yang memperlemah. Nah, si argumen A dia bilang ada bakteri yang berbahaya. Nah, yang di mana ini tuh kebalikan dari si argumen pakar. Berarti dia memperlemah nih. Dia memperlemah si argumen pakar ini. Iya gak? Iya. Karena nggak sesuai sama argumen yang memiliki nutrisi yang tinggi dan juga madu aman. Jadi dia memperlemah. Tapi kita coba lihat yang B. Beberapa orang tua menyarankan putrinya yang hamil untuk mengonsumsi madu. Nah, ini tuh sebenarnya bisa dibilang jadi memperkuat argumen karena ada tambahan pengalaman dari orang lain. Nah, jadi ini udah pasti salah karena kita harus nyarinya yang memperlemah argumen pakar. Nah, terus yang C, ibu hamil mengonsumsi asam folat lebih banyak daripada ibu hamil yang minum madu. Nah, kira-kira ini gimana kalau pernyataan yang C? Gak ada di teks. Ya, nggak ada di teks ya. Nggak ada yang bilang kok tentang asam folat. Kita fokusnya ke madu aja. Berarti ini juga salah. Terus yang D. Sebagian ibu hamil merasa lebih bertenaga setelah mengonsumsi madu. Salah. Salah. Karena ini malah memperkuat argumen pakarnya. Nah, kita memperkuat ini. Salah. Terus yang E. Ibu hamil dianjurkan berkonsultasi ke dokter apabila ingin mengonsumsi madu. Gimana nih? Salah. Salah. Salah ya, karena di sini tuh bukan berarti dokter menganjurkan minum madu, tapi kalau misalnya ibu hamil mau konsumsi madu, diharapkan konsultasi ke dokter. Jadi beda maksud kalimatnya ya. Ini sebenarnya kalimatnya netral gitu. Berarti udah pasti jawabannya yang A. Nah, Terus kita next lagi. Oke, ini masih sebab akibat. Pada dua dekade sebelumnya, suhu rata-rata di daerah tropis cenderung hangat. Cenderung hangat. Pada saat ini, suhu rata-rata di daerah tropis sangat panas. Jadi, sebelumnya dia hangat, sekarang dia panas. Berarti kira-kira dari yang dua dekade ini ke yang saat ini, suhunya apakah menurun atau menaik? naik. Naik. Naik ya, karena dia dari hangat ke panas. Oke, Panas. dia hangat
Adalah panas. Manakah pernyataan berikut yang paling mungkin menjelaskan perbedaan kondisi tersebut? Di sini kita lihat opsi yang A. Pada saat ini, suhu rata-rata di daerah yang bukan tropis lebih rendah daripada di daerah tropis. Belum tentu. Belum Tidak. tentu. Salah. Belum tentu ya. Tropis pada saat ini lebih sedikit daripada 2 dekade sebelumnya. Salah dekade argumen. Apa gimana? Opsi yang A. Ruang terbuka hijau. Kelihatannya kebuka ya di kalian. Sorry guys, maaf ya. Nih, kita balik lagi ya tadi. Ya Allah, masalah ini lagi. Kayak, mm, udah belum sih? Oh my God, Tekan yang lama, Kak. udah belum? Udah belum? Ya Allah, maaf ya guys. Udah belum sih? Belum. Maaf ya, wait ya. Gak apa-apa, Kak. Mana lagi? Ini kursornya mana deh? Guys, kalau kursor aku hilang. Ini kursornya di mana? Diambil Oke, orang oke. kali, Kak. Sorry. Sudah tidak fokus lapar, guys. Turunin dulu yang merah. Aduh, greget banget kalau. Nah, oke maaf ngagetin. Oke ya, sudah ya guys. Nggak ada suaranya, Kak. Gak ada suaranya. Sudah, Kak. Sudah. Ada suaranya. Sudah. Ya. Aman. Oke. Kita fokus kembali ya guys ke tipe soal ini. Pada 2 dekade sebelumnya, suhu rata-rata di daerah tropis cenderung hangat. Pada saat ini, suhunya tuh panas. Berarti suhunya tuh dia menaik. Oke, dia menaik ya suhunya. Nah, terus ini kita cari pernyataan yang paling mungkin. Yang paling mungkin. Jadi ini kita boleh nih sedikit berasumsi gitu ya. Karena memang kalau kalian ngelihat keseluruhan opsinya tuh datanya terbatas gitu. Sekarang kita lihat yang A dulu deh. Pada saat ini, suhu rata-rata di daerah yang bukan tropis lebih rendah daripada daerah tropis. Salah. Salah ya, karena kita ngomonginnya daerah tropis aja. Kita nggak ngomongin yang bukan tropis nih. Kita nggak ngomongin ini. Berarti ini salah. Terus sekarang yang B-nya. Ruang terbuka hijau di daerah tropis pada saat ini lebih sedikit daripada 2 dekade sebelumnya. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi ya, bisa jadi nih. Berarti kita gini aja dah. Nah, belum tahu nih dia salah atau benar. Teknologi pengukur suhu pada saat ini lebih akurat daripada 2 dekade sebelumnya. Salah. Salah. Salah ya, kayak tidak make sense ini. Oke.
Terus masyarakat daerah tropis saat ini memiliki kesadaran yang sangat tinggi mengenai perubahan iklim. Bisa jadi. Tuh. Bisa jadi ya, bisa jadi ya. Kita coba begini. Bisa jadi dia nggak peka gitu ya sama perubahan iklimnya. Terus yang luas wilayah yang mengalami kekeringan meningkat secara signifikan di sebagian daerah tropis. Salah. Salah. Salah ya, Salah. ini mah nggak dimention gitu, ini nggak ada. Nah sekarang kita antara B sama D. Yang B dia ngomongin soal ruang terbuka hijau. Nah, di soal dia tuh suhunya dari yang hangat ke sangat panas. Nih, kira-kira ruang terbuka hijau tuh kan pohon nih. Kalau misalnya pohon di sekitar kitanya tuh lebih dikit, kira-kira bakal mempengaruhi nggak si suhu ruangan, suhu ruangan, Ngaruh. Iya, Mempengaruhi. ukuran Baru rata ya, ini. ngaruh Kak, ngaruh. mempengaruhi. Kira-kira bakal Iya. ngaruh ya, soalnya makin banyak pohon harusnya bakal makin ngeluarin oksigen dan lain-lain, jadi suhu harusnya lebih rendah gitu. Jadi ini kemungkinan besar ini nih jawabannya yang B. Tapi kita ada jawaban Biru. lainnya, yang D. Kita sekarang lihat, kita tambahin asumsi. Masyarakat daerah tropis saat ini memiliki kesadaran yang sangat tinggi mengenai perubahan iklim. Gimana nih sama yang Kak. ini? Nah, kalau yang ini tuh si kesadaran masyarakat yang sangat tinggi tuh sebenarnya nggak jadi bikin dia langsung nyadar atau nggak bikin suhu jadi langsung sangat panas. Iya gak sih? Iya Ya, betul Kak. Iya. Kayak orang kan kalau 2 dekade lalu mungkin dia kesadarannya nggak terlalu tinggi, tapi masih hangat. Nah, apakah mungkin kalau misalnya suhunya misalnya masih sama, tapi kesadarannya dia jadi tinggi, jadi sangat panas? ya. Ti- Enggak. Enggak Tidak, gitu ya. Kak. Jadi kita jawablah opsi yang paling mungkin, yaitu adalah B. Kira-kira ada yang bingung nggak? Aman, Kak. Aman. Aman? Udah nggak bingung Aman soal aja. opsi B dan D? Ya, kita next. Oke ya. Nah, sekarang kita pindah ke soal kesesuaian pernyataan. Jadi di sini kalian lihat aja datanya, paragrafnya, kalimatnya, nggak usah nambahin asumsi apapun. Ini soalnya masih gampang, kalian udah bisa aja ngelihat langsung dari data. 60 siswa memilih IPA, 40% memilih IPS. Pernyataan yang sesuai, A. Ah, Mayoritas karena siswa kalau memilih IPA. Karena kalau misalnya B kan ke semua siswa, karena ada milih yang IPS juga. Jadi hasilnya A. Oke. Nah, sekarang, tidak ada siswa yang terlambat hari ini. belum tentu. Oke, oke. Kalau misalnya opsi A, semua siswa datang tepat waktu. Benar. Benar, Benar Kak. Benar. Benar soalnya nggak Benar ada yang ya, telat karena Kak. nggak ada Ada yang sih. terlambat. Jadi ya udah pasti Hari semuanya iya. tepat waktu. Kalau misalnya opsi B, dia bilang sebagian. Padahal kontradiktif sama kata tidak ada yang terlambat ini. Jadi hasilnya yang A. Nah, Oke, sekarang kita ini. Ini multi choice ya guys. Jadi kalian bisa milih 2 opsi. Data menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan startup mengalami kerugian pada 2 tahun pertama operasionalnya. Namun, beberapa startup berhasil mencetak keuntungan sejak tahun pertama. Jadi, ada sebagian besar dia rugi di 2 tahun pertama, lalu beberapa juga ada yang mencetak keuntungan sejak tahun pertama. Nah, kira-kira jawabannya apa nih? Kita B lihat dan ya. C. B dan C. C. Ada jawab yang B aja tadi di kolom komentar. Kita lihat ya.
Semua startup merugi pada 2 tahun pertama. Salah. Salah Ya. ya, karena dibilangnya tuh sebagian besar, bukan semuanya. Berarti salah. Ini. Terus ada startup yang tidak merugi pada 2 tahun pertama. Benar. Benar. Itu Benar ya, benar. karena sesuai sama pernyataan ini. Karena ada sebagian besar yang merugi, ada sebagian besar juga yang tidak. Nah, ini benar. Terus mayoritas startup merugi pada 2 tahun pertama. Benar. Benar. Benar ya, Benar. bisa jadi. Karena di sini di data emang nggak dikasih tahu persentasenya, tapi memang ada mayoritas, berarti ada juga minoritas. Berarti sama halnya dengan yang sebagian besar. Berarti jawabannya B dan C. Oke. Sekarang, sebuah survei menunjukkan bahwa 70% responden lebih memilih belanja online dibandingkan belanja langsung. 70% nih, dia lebih milih belanja online. Alasan utamanya adalah kemudahan akses dan harga yang lebih kompetitif. Namun, 20% responden tetap memilih belanja langsung. 20 masih memilih belanja langsung. Nah, pernyataannya A, A C, dan A, C. C. A dan C, A dan C. Oke, kita lihat sekarang. Mayoritas responden memilih belanja online. Betul ya, Benar. karena 70%, berarti dia benar. Semua responden memilih belanja online. Salah. Salah. Salah ya, karena 70%, nggak semuanya. Berarti ini salah. Sebagian responden memilih belanja langsung. Benar. Benar. Benar ya, 2%. Berarti jawabannya A dan C. Oke, sekarang next. Ini aku kecepatan nggak? Enggak, Kak. Tidak. Jujur ini sebenarnya soalnya udah mau habis. Oke, sebuah survei menunjukkan bahwa 72 mahasiswa memilih pembelajaran daring. 72 memilih daring. 80% memilih tatap muka. 18 10% memilih metode 18. campuran. Hybrid ya, metode hybrid. Nah, pernyataannya nih ada mayoritas mahasiswa memilih pembelajaran. Oh, kita lihat di jawabannya. Yang A itu 1 dan 3. Kita cek. Benar. Mayoritas mahasiswa memilih pembelajaran daring. Salah atau Benar. betul? Benar ya? Benar. Benar. Terus kita lihat opsi yang kedua sekarang. Semua mahasiswa tidak memilih tatap muka. Salah. 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 Ya, karena ada kok yang milih. Ini nih yang milih nih. Terus ketiga, sebagian mahasiswa memilih metode campuran. Benar. 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 Benar ya. Jadi jawabannya yang A. Kita next lagi. Terus sekarang, sebagian besar perusahaan teknologi mengalami peningkatan pendapatan selama 2 tahun terakhir. Peningkatan 2 tahun terakhir. Namun, beberapa perusahaan justru mengalami penurunan akibat persaingan pasar. Penurunan persaingan pasar. Pernyataannya, kita cek satu-satu. Ada perusahaan teknologi yang mengalami penurunan pendapatan. Benar. Benar? Benar. 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 Ya, ada nih teknologi ini. Tuh. Iya, dia mengalami penurunan kan ini tuh. Terus, semua perusahaan teknologi mengalami peningkatan pendapatan. Salah. Ya, karena ada juga yang menurun. Ini, oke. Terus, mayoritas perusahaan teknologi mengalami peningkatan pendapatan. Yes. Benar. 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 Benar, karena di sini ada kata peningkatan untuk sebagian besar, berarti mayoritas. Berarti ini benar. Berarti jawaban yang benar apa? A. A. Ya. A. Next. Nah, ini kalian harus, ini kayaknya terakhir deh. Oh ya benar. Oh my God.
Oke, pengguna internet di Indonesia terus mengalami peningkatan yang sangat tajam. Ada peningkatan yang sangat tajam. Perkembangan teknologi seperti telepon yang semakin canggih merupakan faktor utama penyebab melonjaknya pengguna internet di Indonesia. Jadi, karena telepon yang semakin canggih. Jika teknologi berkembang, pengguna internet meningkat. Kita coba garis bawahi dulu aja hal-hal yang kemungkinan bakal dipakai. Sementara itu, jika seseorang bisa berkomunikasi dengan berbagai media, dalam hal ini tidak ada pengguna internet yang gegap teknologi. Jadi kalau misalnya teknologi berkembang, internet meningkat, seseorang bisa berkomunikasi dengan berbagai media, tidak ada pengguna internet yang gegap teknologi. Nah, terus sebagian dari pengguna internet tersebut memiliki telepon yang canggih. Kira-kira kalian bingung nggak sama ini? Kita coba, adakah yang mau nebak jawabannya apa? Do. Apa? Oh, ya. Gimana guys? Jawabannya kira-kira apa? Ada yang tahu? D. Oke, kita coba telaah bareng-bareng ya guys. Di sini dia yang opsi A, dia bilangnya semua orang memiliki telepon gagap teknologi. Hilang ininya. Ih, gini lagi dong. Baik ya, maaf ya teman-teman. Nggak apa-apa, terakhir-terakhir. Oke. Oke. Ya. Sekarang kita ulangin lagi. Pengguna internet ya semakin tajam. Telepon yang canggih merupakan penyebab pengguna internet di Indonesia meningkat. Berarti di sini kita asumsikan telepon yang semakin canggih adalah misalnya Qi. Qi dia menyebabkan eh ini Peningkatan. ya peningkatan kita misalkan dengan R. Nah, terus jika teknologi berkembang, berarti kalau misalnya R, enggak, pengguna internet meningkat, oke, skip. Sementara itu, jika seseorang bisa berkomunikasi dengan berbagai media, dalam hal ini tidak ada pengguna internet yang gagap teknologi. Berarti kalau misalnya R dia tuh udah termasuk pengguna internet yang meningkat, plus dia bisa ini, nah sebabnya tuh bakal jadi misalnya ini S. Dia bakal jadi S. Oke? Nah, tapi cuma sebagian doang dari pengguna internet yang punya telepon canggih. Jadi, supaya dia bisa sampai kondisi yang S, yang tidak gegap teknologi, dia harus bisa berkomunikasi dengan berbagai media. Ini satu. Terus, dia harus punya telepon yang canggih. Aman? Aman. Aman ya. Jadi, kalau misalnya dia mau tidak gegap teknologi yang ini, dia harus bisa berkomunikasi dengan berbagai media ini, dan juga harus punya telepon yang canggih. Kita lihat opsi yang A. Semua orang semua orang yang memiliki telepon canggih tidak gagap teknologi. Bisa saya. Bisa jadi. Ya, bisa jadi salah atau gimana? Apakah kalian bingung dengan coretan aku
Kita Bisa coba hapus. salah itu, Kak. Takut. Adalah, gak usah dihapus. Hmm. Hmm. Puasa Ya Kak, Allah. Bu. Ternyata. Ya Allah guys, oke. Pokoknya yang A, kira-kira kata kalian benar atau salah? Salah. 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 Aduh, tapi aku pengen nyoret-nyoret. Gimana sih Puasa. ini? Uh, Alhamdulillah. Hilang lagi. Nah, ini kata kalian salah. Sekarang kita yang B. Sebagian orang yang memiliki telepon canggih gagap teknologi. Salah. 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 Salah ya. Oke. Terus, sebagian orang yang tidak memiliki telepon canggih gagap teknologi. Bisa jadi. Bisa. Bisa Bisa jadi. jadi. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Boleh. Ya. Terus, sebagian orang yang memiliki telepon canggih tidak gagap teknologi. Bisa Bisa jadi. Benar. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Sudah mulai rada-rada terpisah. Oke, terus sekarang tentang yang E. Semua pengguna internet yang gagap teknologi tidak memiliki telepon canggih. Salah. 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 Gimana ya? Salah. Oke. Mari kita susun lagi si huruf-huruf permisalan ini supaya lebih jelas. Bisa nggak langsung? Oh ya, Alhamdulillah. Nah, sekarang ini lagi. Kok suaraku ini hilang lagi? Ini Harusnya Kak. apa? Kenapa? Jadi kayak ada yang ngomong. Nah, di sini tuh kita ngomongin soal pengguna internet. Kita misalkan I aja. Terus tentang telepon canggih, kita misalkan T. Terus tentang gagap teknologi. Gagap teknologi. Sekarang kita identifikasi lagi soalnya. Oke. Telepon yang semakin canggih menyebabkan pengguna internet melonjak. Oke. Berarti ini telepon yang canggih menyebabkan internet penggunanya melonjak. Nih ya, telepon ini melonjaknya pengguna internet. Jika teknologi berkembang, pengguna internet meningkat. Sementara itu, jika seseorang bisa berkomunikasi dengan berbagai media, itu kayak ada yang kepotong gitu ya. Kami aku coba lihat, kayaknya ada yang salah deh. Iya. Paragrafnya. Jika seseorang, oh, itu kayak gini guys. Jika seseorang bisa, jika seseorang mengikuti, jika seseorang mengikuti Kak, perkembangan zaman, seseorang bisa berkomunikasi dengan berbagai media. Nah, ini kan ada make sense.
Guys, yang sabar ya guys, maafin ya guys. Oke, ini kita ke sini. Nah, kalau internet meningkat, dia bisa ikuti perkembangan zaman, maka intinya bakal jadi kayak gini. Oke, sekarang tadi kata kalian adalah opsi yang ini dan yang ini. Benar atau enggak? Enggak inget ya? Kayaknya Iya, itu, kurang Kak. penjelasannya. Oke. Terus kita telaah dulu opsi yang C. Sebagian orang yang tidak memiliki telepon canggih gagap teknologi. Bisa Kira-kira di paragraf disebutkan atau dimention? Enggak ada. Nggak ada ya? Nggak Ya, ada tentang orang yang tidak memiliki telepon canggih. Walaupun memang ada kata sebagian. Sebagian memiliki telepon canggih, berarti sebagian ada yang tidak memiliki. Tapi tidak disebutkan bahwa kalau yang tidak memiliki itu udah pasti gerap teknologi. Ya atau enggak? ya. ya, Ya. Ya, Ya. jadi di soal memang disebutkan bahwa sebagiannya ada yang mempunyai telepon canggih, tapi ada juga yang tidak. Tapi di soal tidak disebutkan bahwa yang sebagian yang tidak ini dia gagap teknologi. Itu hanya asumsi kita saja. Berarti jawabannya salah. Terus ini, yang D. Sebagian orang yang memiliki telepon canggih tidak gagap teknologi. ya benar. Benar. Yang lain gimana? Benar. Bener. Benar. Benar. Benar, benar, benar. Nah, kita coba lihat sekarang. Kalau misalnya dia gag- kondisi tidak gagap teknologi adalah saat orang-orang mempunyai telepon yang semakin canggih. Nih, ini tuh ujungnya bakal ke sini. Tapi di soal dia bilang, dalam hal ini tuh adalah si paragraf yang sebelumnya, tidak ada pengguna internet yang gagap teknologi. Sedangkan pengguna internet itu meningkat karena telepon yang semakin canggih. Ngerti nggak urutannya? Jadi ini yang gagap teknologi. Dia tuh karena perkembangan internet. Tapi internet ada karena telepon yang semakin canggih. Jadi kalau Ya, yang opsi D, dia bilang, kalau misalnya orang yang punya telepon canggih, tidak gagap teknologi. Tapi sebagian. Ngerti gak teman-teman? Kalau nggak ngerti, kita coba pakai diagram Venn. Gimana tambah? Nah, kita pakai diagram Venn ya. Telepon canggih, internet, gagap teknologi. Ini telepon, ini internet, ini gagap teknologi. Nah, dia bilang di sini, sebagian dari pengguna internet memiliki telepon yang canggih. Nah, kalau misalnya kalian ingat diagram Venn tuh, misalnya ya, nah, di sini bilang sebagian dari pengguna internet memiliki telepon yang canggih. Misalnya ini diagram internet. Ini telepon yang canggih. Berarti buat sebagian orang yang dia bisa mengakses internet dan punya telepon canggih, berarti dia ada di sini. Iya gak? Iya, Kak. Ini, yang ini nih.
Sebagian dari pengguna internet memiliki telepon yang canggih. Berarti diagram Venn-nya dia beririsan di sini. T dan I. Ngerti gak? Ada yang bingung soal ini aja? Iya. Ya, ini tuh pengguna telepon sama dengan T. Ini internet. Ini yang gagap teknologi. Sekarang kita misalkan C. C adalah sebagian pengguna internet yang memiliki telepon. Telepon. Nah, di sini ada himpunan T, telepon, dan ini adalah orang yang pengguna internet. Berarti si C ini dia tempatnya di sini. Aman? Aman. Aman. Aman, Kak. Aman ya. Ya, adalah nggak usah. Tadi hapus. Nah, terus di sini kita lihat yang ini. Kita balik lagi ke soal gagap teknologi. Dia bilang, tidak ada pengguna internet yang gagap teknologi. Nah, berarti si gagap teknologi ini tuh dia ada di sini nih. Ada di dalam internet. Karena nggak mungkin kalau misalnya dia pengguna internet, dia tuh gagap teknologi. Ya kan? Ya. Nah, terus kita lihat sekarang. Kalian habis melihat itu apakah ada sebuah ide? Atau makin bingung? Sedikit. Paham, Kak. Jujur aja guys, soalnya aku juga sebenarnya rada bingung sekarang. Oke, semua orang yang memiliki telepon canggih tidak gagap teknologi. Enggak, soalnya enggak semua orang yang punya telepon canggih itu enggak gagap teknologi. Enggak, karena nggak semua orang yang nggak punya telepon canggih itu nggak gagap teknologi. Iya nggak tadi Karena kayak gitu pengguna bilang. internet. Karena dia harusnya pengguna Ada internet. pengguna internet yang gagap teknologi. Nah, diagram Venn ini harusnya kok nggak bisa ini ya, nggak bisa slide, nggak bisa pindah kenapa ini. Nah, sekarang kita balik lagi memusingkan si diagram Venn ini yang nambah-nambah pikiran. Benar, benar. Iya ya, nambah-nambah pikiran jadinya nih. Iya, Kok jadi, diagramnya tambah bingung. ya kan, nama bingung ya. Udah, kita pakai diagram aja ya. Astagfirullahaladzim. Ya, guys, ini masalah kita bersama nih. Ini harus kita bereskan ini. Kita masih punya waktu. Betul. Alasnya 11 menit lagi, guys. Padahal sih itu yang buat ya. Aku niatnya mau mempermudah saya malah jadi bingung sekarang. Oke, ini lama-lama muak sama soal ini nih. Nah, kayak bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Oke Semangat, ya, Kak. aku jadi Jujur. bingung. Semangat, Ah, semangat. Kita kita Minum dulu, Kak. keluarkan dulu opsi yang benar-benar tidak mungkin, oke? Kita keluarkan dulu.
nih ya, Eh, menurut eh, eh. menurut aku, yang A, semua orang yang memiliki telepon canggih tidak gagap teknologi. Kalau menurut kalian ini benar atau salah? Salah. 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 Nah, kalau Salah. menurut aku, ini kemungkinannya benar. Kenapa? Karena orang yang menggunakan internet adalah pengguna telepon canggih. Karena telepon Bisa. canggih menyebabkan pengguna internet di Indonesia meningkat. Jadi kayak masih ada kesinambungannya. Paham nggak? Oke, Kak. Di sini Kak, masih kebayang nggak maksudnya? Karena telepon canggih, pasti ada internetnya. Nah, telepon canggih berarti dia bisa ngakses internet. Jadi ini kayak masih bisa lah ya, kita coba ya. Terus, sebagian orang yang memiliki telepon canggih gagap teknologi. Salah. Salah. Hmm. Memiliki telepon canggih gagap teknologi. Salah, karena ini kontradiktif. Karena harusnya orang yang punya telepon canggih, dia bisa akses internet, dia harusnya gagap teknologi. Ya kan? Ya, Terus sebagian orang yang tidak memiliki telepon canggih gagap teknologi. bisa jadi karena kan Salah. bisa Hmm, jadi. Nih kita Bisa lihat ini. jadi. Ini tuh ada yang punya, ada yang enggak. Oke. Oke. Sebagian orang yang tidak memiliki telepon canggih, tidak memiliki telepon canggih. Sebagian orang yang tidak memiliki telepon canggih, gagap teknologi. Kata kalian benar atau salah? Salah ya? Salah. 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 Terus sebagian orang yang memiliki telepon canggih tidak gagap teknologi. kebalikannya yang C ya kayak. Hmm. Sebagian Jawabannya orang D aja, Kak. yang memiliki telepon canggih tidak gagap teknologi. Menurut Menurut kalian ini kakak benar atau gimana? salah? Bener. Benar. Benar, Kak. Benar-benar. Benar. Bener aja lah. Apa ini? Apakah sudah menyerah? Kok ada? Udah. Oke. Semua pengguna internet yang gagap teknologi tidak memiliki telepon canggih. Lah, Salah. salah Salah. lah. Salah, salah. Salah. Sebenarnya menurut kita D ya. Iya gak sih? Kata kalian D gak sih? Di, Kak. Iya, Enggak. Kak. Di. Emang Kalau muter-muter menurut aja. kakak, Sebenarnya tuh dari awal aku udah pengen D nih. Tapi di kunci jawaban tuh A, guys. Loh, Tapi kok nggak make bisa? sense. Tapi nggak make sense. Makanya aku kayak tadi muter-muter ke kalian teh. diagram Jawabannya tidak membantu. Ya, kalau menurutku sih ini D ya. Kata kalian juga D kan? So ini make sense. Di kenapa aja, Kak, jawabannya di. A? Tapi Kak, Cuma kalau nggak tahu kenapa semisal A, milih A nih. kalau semisal yang A itu emang di soalnya dijelaskan lah, Kak. Kalau semisal yang punya telepon canggih itu nggak gagap teknologi semuanya maksudnya. Iya kan, yang ini kan tidak ada pengguna internet yang gagap teknologi kan. Nah, Cuma kayak, ngerti gak sih kayak kurang puas aja gitu. Salah, salah. Salah. Dia aja Kak, dia aja wis. Di Ya, dia aja, aja udah Kak. ya guys Di ya. aja. Ini mah Dia aja, dia kesepakatan aja. kita aja lah ya. Ini mah Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Belum. Sabar, 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 sabar. Oke, sebenarnya, oke. Sebenarnya aku mau bilang makasih. Makasih udah aktif menjawab, udah aktif, ya aktif ngomong gitu ya. Makasih.
Terus semangat juga puasanya, udah puasa. Terus satu, aku mau mohon maaf, soalnya emang untuk yang pertemuan pertama ini akunya masih adaptasi ya buat jadi tutor. Karena jujur aku udah 4 tahun yang lalu ikut UTBK, jadi sebenarnya udah lupa banget. Jadi ini kayak baru lagi mulai dari awal. Cuma dan sebenarnya untuk suatu hal kemungkinan tuh emang cukup sulit ya buat jelasin pakai logika. Emang harus latihan soal aja banyak-banyak. Cuma untuk kedepannya, karena kedepannya tuh ada deduktif, yang itu tuh kesimpulannya udah pasti benar, jadi kita nggak bakal kayak gini lagi ya semoga. Terus sama kuantitatif yang bakal soal angka yang udah pasti jawabannya benar, jadi semoga untuk minggu selanjutnya kita nggak bakal berantem kayak gini ya guys. Amin. 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 Semoga beres 1 jam juga, oke? Aman aja, Kak. Ya. Aman Jadi aja. jangan kapok ikut Jimit ini ya guys ya, mohon maaf ya. Terima Ya. kasih. Gak Wassalamualaikum apa-apa, Kak. warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembalikan ke Waalaikumsalam Kak wabarakatuh. Audrey. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Koca. Semoga sampai koca. Baik Terima kasih. teman-teman, karena udah penyampaian materinya udah selesai, untuk teman-teman harap tetap berada di room ya, karena aku akan mempresensi kehadiran teman-teman. Jadi mohon untuk menjawab hadir apabila aku sebutkan namanya ya. Iya, Kak. Iya, Kak. Ya, Kak. Guys. Ahmad Asrori, apakah hadir? Tidak hadir. Ahmad Zaid Sabit Afani, apakah hadir? Ahmad Haris Indra Abdillah, apakah hadir? Aiki Reina Putri, apakah hadir? Hadir, Kakak. Aksa Koirwa, apakah hadir? Hadir, Kak. Oke. Ananda Rahma Najmina, apakah hadir? Andika Esa Pradana, apakah hadir? Hadir, Kak. Oke. Andini Vidya Ningrum, apakah hadir? Hadir, Kak. Anggi Maulina Samsia, apakah hadir? Hadir, Kak. Anggun Maulidatul Hasana, apakah hadir? Hadir, Kak. Arum Puspitasari, Hadir. Asifa Nabiha Ulia, Brailiana Uni Santia, apakah hadir? Hadir, Kak, hadir. Oke. Cantika Cahaya Ramadhani, apakah hadir? Chenia Yolanda Margareta, apakah hadir? Hadir, Kak. Oke. Ciara Dewi Katlina, apakah hadir? Hadir, Kak. Oke. Cici Elviatul Mufida, apakah hadir? Denise Emanuela Silaban, apakah hadir? Hadir, Kak. Oke. Davin Kubu Abdillah, apakah hadir? Hadir, Kak. Dea Ayu Fahimatu Rizky, apakah hadir? Dian Safira, apakah hadir? Diana Farda Maulida, apakah hadir? Hadir, Kak. Oke. Dia Siva Deka Azahra. Dwi Aprilia Cahyadi. Zulki Rahma Audira, apakah hadir? Hadir, Kak. Oke. Aprilia Mutiara Dewi, apakah hadir? Hadir, Kak. Oke.
Fahrani Lauzaul Masya apakah hadir? Fani Nurul Zini apakah hadir? Farida Nur Fadila apakah hadir? Hadir, Kak. Oke. Feby Nur Ramadhani apakah hadir? Feby Dwi Lestari apakah hadir? Vira apakah hadir? Feby hadir. Feby Dwi Feby Lestari. hadir. Oke. Vira apakah hadir? Fitri Ayu Wulandari apakah hadir? Ivana Alilia apakah hadir? Hadir. Istiqomah apakah hadir? Hadir, Kak. Oke. Jaya apakah hadir? Tidak ada. Khairun Nisa Arum Ningtyingsia apakah hadir? Hadir, Kak. Oke. Lailatun Nufus apakah hadir? Leviana Eliatini apakah hadir? Lutfia Isani apakah hadir? Muhammad Rifki Amruwa apakah hadir? Hadir, Kak. Oke. Muhammad Izudin Haq apakah hadir? Mufidatun Nafisya apakah hadir? Muhammad Al-Barhuluk apakah hadir? Muhammad Faisal apakah hadir? Muhammad Irfan Syah. Muhammad Faisal hadir? Hadir, siap hadir. Oke. Muhammad Irfan Syah apakah hadir? Muhammad Satria Bagus Prayoga apakah hadir? Hadir. Oke. Mutiara Surya Salsabila apakah hadir? Nabila Naili apakah hadir? Naila Farah Adiba. Naila Maulidia Al-Aziz. Naila Zafira Zahra apakah hadir? Nikmatul Mau Naila Zahira Zahra ada ya? Ya. Oke. Nikmatul Mawadah apakah hadir? Hadir, Kak. Oke. Noe Rahma Indira Azahra. Naura Kurin in Azahra apakah hadir? Novelis Baita Ramania apakah hadir? Yang Naura tadi hadir. Yang ini Naura Kurin. Iya. Oke. Novelis Baita Ramania apakah hadir? Hadir, Kak. Oke. Nuruz Zahro apakah hadir? Paramita Glory Islamik apakah hadir? Pereka Anggi Winata. Hadir. Oke. Hadir, Kak. Pinka Valisa Vania apakah hadir? Putri Amelia. Iya. Hadir. Oke. Putri Inka Berliana Ramadhani apakah hadir? Hadir, Kak. Putri Rahma Maulidina apakah hadir? Rahel Amandita Al-Anjani apakah hadir?
Randy Afhami, apakah hadir? Aina Kalin Paramita, apakah hadir? Safwan Makarim, apakah hadir? Hadir. Oke. Sarlis Zahra Afani, apakah hadir? Hadir. Siva Ruliviangga, apakah hadir? Hadir, Kak. Oke. Sivani Meivi Kezia Putri, apakah hadir? Silvi Ainul Lutfia. Siti Nurisha Maulida. Hadir. Suci Kirana Agustina. Sita hadir, Kak. Ya. Suci Kirani Agustina, apakah hadir? Safaatul Jalila, apakah hadir? Tias Dwi Safitri, apakah hadir? Hadir, Kak. Oke. Yanto Sugeng Santoso, apakah hadir? Hadir, Kak. Oke. Zahra Putri Anindya, apakah hadir? Hadir, Kak. Oke. Zaidatun Nima, apakah hadir? Hadir. Oke. Zia Datun Nikma, apakah hadir? Zia Datun hadir. Ya. Zian Anaki Alfani, apakah hadir? Zunia Lestari, apakah hadir? Jarana kita hadir, Kak. Gimana? Jarana kita hadir. Oke. Teman-teman, kita sesi dokumentasi dulu sebelum mengakhiri ke Kak, maaf, ini belum di absen. Siapa? Sylvia Putri. Sebentar. Saya pun belum. Sebentar ya. Oke. Ini kalian lihat siapa namanya Sylvia? Iya, Sylvia Putri Melina. Oh ini ya. Hadir. Hadir, Kak, hadir. Terus satunya lagi siapa yang belum tadi? Saya. Ya siapa? Ahmad Saiful. Ahmad Saiful. Ini. Oke. Ada lagi yang belum dipanggil namanya, teman-teman? Kalau sudah, dimohon teman-teman untuk mengaktifkan kameranya karena kita akan sesi dokumentasi. Ayo teman-teman, kita on cam ya. Teman-teman yang belum on cam, silakan untuk on cam ya. Oke, mulai. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oke.
Baik teman-teman, sebelum mengakhiri kegiatan bimbel pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa dapat dicukupkan. Terima kasih teman-teman untuk hadir sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama.